Pakai hati kita, pakai hati kita. Hai Sahabat Hati, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bersama bintang tamu pastinya. Di sini aku udah bersama Queen Bee. Dia disebut Queen Bee karena pemotretannya waktu itu Iya, bareng jadi sama Lebah. ya barengan sama Lebah, dan foto kamu yang terbaik ya Terbaik dong. dalam minggu itu. Tiffany Jolie. Ngomongin Lebah, gimana rasanya foto sama Lebah? Ya, Queen Bee. ngeri-ngeri sedap lah. Ngeri-ngeri sedap. Itu digigit gak sih? Enggak ya. Gitu ya. Tapi kayak udah karena udah jadi Queen Bee, rasanya biasa aja Biasa tuh aja gitu ya. tuh, Rasanya biasa aja. Jolie, apa kabar? Baik. Aktivitas Puji sekarang Tuhan. lagi ngapain aja? Masih seperti biasa mencari cuan. Cuan-cuan for life. Iya, masih di modeling, masih di iklan. Terus ngurusin brand-brand kliennya. Brand. gitu. Oh, brand klien. Kamu sendiri bukan mau bikin itu ya? Apa tuh? Clothing line Oh, sendiri ya? clothing line memang ada. Oh, memang udah ada? Udah ada sama restoran kan aku. Oh iya. Mm-mm. Gimana rasanya sebagai yang punya banyak bisnis? Apa ya, biasa aja sih. Yang penting semangat hidup tuh kayak harus kayak produktif gitu. Yang penting hidup tuh rasanya fulfill. Kalau misalkan lu belum capek tuh berarti kayak lu belum hidup. Belum hidup. Karena kalau nggak capek tuh kayak terlalu kosong, hampa gitu ya. Iya, Kayak- maksudnya kita kan dikasih napas kan gak sia-sia gitu harusnya. Kayak Iya. gunain dong selagi bisa napas, selagi masih sehat, ya lakuin apa yang bisa lah. Apa yang lo bisa? Tiffany Tiffany Regina Iskandar. Akhirnya ngerubah nama jadi Jolie. Yang artinya cantik ya, Jol. Iya. Lo tahu? Tahu, cantik karena ya. ngerubah nama karena buat Jolie itu diubah Nama supaya tuh doa. Sih. Iya, supaya kalau orang manggil Jolie itu kayak ngedoain kamu cantik. semakin cantik, semakin Ya, cantik, semakin amin. cantik. Terus gimana sekarang Jolie yang sudah berubah dari 70 kilo, sekarang berapa kilo, Jol? 46, 47. 46 kilo. Mm-mm. Rasanya gimana? Apa Ada ya? bedanya nggak? Lebih bersyukur aja sih. Kayak maksudnya apalagi pas aku udah mulai dikenal kayak gitu, banyak DM atau pertanyaan-pertanyaan dari netizen kayak gitu. Kak, gimana sih caranya? Kok bisa seperti ini? Kok bisa berubah bla bla bla. Ya seneng sih kalau misalkan jadi penguatan buat orang lain juga kayak gitu. Karena kan maksudnya salah satu motivasiku tuh kayak ikut acara ini itu kayak gitu-gitu, kayak aku bilang ke Tuhan, kalau aku bisa bersaksi buatmu tuh aku bersaksi kayak gitu. Aku yakin tuh kehidupan tiap orang itu dikasih jalur cerita masing-masing tuh nggak mungkin kayak ya udah kayak gitu. Nggak ada artinya tuh nggak mungkin. Nggak mungkin hampa lalu kayak Iya. gitu. Pasti itu ada maksud dan meaningnya yang dimana tuh akhirnya kita baru paham kenapa Iya. kayak gitu. Oh, ternyata kejadian itu karena ini. Nah, Maksudnya terus- tuh ini. Iya, gitu. dan aku senang kalau misalkan cerita aku, pahitnya aku, perjuangan aku itu juga bisa jadi penyemangat atau ya at least tuh ngasih tahu kalau followers aku lu tuh nggak sendiri kayak gitu. Ada gue juga. Ada gue juga yang bisa gitu. ngelaluin. Jadi senang sih. Gitu. Kan kita sebenarnya udah banyak baca, banyak nonton, kita terdengar cerita masa kecilnya Jolie juga kan, masa kecil prosesnya Jolie gimana di keluarga, terus sempat dibully juga. Kamu ngelaluinnya tuh gimana proses kamu dalam melewati itu dan mengontrol, akhirnya bisa mengontrol amarah kamu? Prosesnya panjang sih, berat sih. Maksudnya pergumulan bertahun-tahun. Apalagi maksudnya aku merasa sampai saat ini pun belum bisa keluar dari lingkungan toksik itu. Lingkungan, harusnya kan kita belajar pertama dari keluarga kan. Iya. Itu yang paling toksik kok. Tapi fondasinya udah fondasinya tuh begitu. udah kacau kayak Iya. gitu. Tapi kan juga nggak mungkin ninggalin karena kan I still have my mom kayak gitu. I still have to take care of her gitu. ada Jadi, yang harus dipertimbangkan dan gak bisa egois gitu. Gak segampang itu untuk kedamaian diri gue. Pokoknya gue mau hidup sendiri, gue udah bisa nyari duit ini kayak gitu. It's not that easy. Iya. Gak sesimpel itu bikin keputusan kayak gitu. Ya tapi puji Tuhan maksudnya kalau dulu
banyak banget tuh kalau misalnya aku curhat ke teman atau apa, Jol, kalau gue yang jadi lu, gue gak akan kuat. Kalau lu tuh lu pasti kuat. Sotoy. Lu pasti kuat gitu. Gue kuat kagak. Kok bisa memprediksi? Iya, aku juga salah respon ke Tuhan. Aku bilang kayak, Tuhan ini apa-apaan sih? Kayak, kenapa harus gua kayak gitu kan gua kagak milih kayak gitu loh. Kalau ngasih plan hidup gua kayak gini, ini kagak hidup kayak gitu. Dulu aku salah respon seperti itu gitu. Dan ketika nerima omongan-omongan itu bukannya jadi penguatan, aku malah ngerasa dijudge kayak, kok lu pernah jadi gue? Kok sotoy banget bilang gue kuat segala macam. Lu nggak ngeliat gue sehari gitu kayak gimana kayak gitu. Jadinya apa ya? Banyak deh, maksudnya dari trauma itu tuh efeknya ke macem-macem, bukan hanya amarah tapi juga trust issue segala macam. Bener kayak ya udahlah, kalau misalkan kayak gini caranya, berarti gue lebih baik hidup sendiri dong daripada gue dijudge orang kayak bener, gitu. Jadi trust issue itu jadi tuh salah satunya kamu agak, sorry aku potong ya, tapi itu salah satunya yang kamu sebenarnya agak susah untuk masuk atau fitin atau ngeblend sama suatu lingkungan baru ya. Karena aku juga udah terbiasa ngebentengin, ngasih wall itu sendiri kayak gitu, kayak mendingan gue sendiri deh, gue nggak mau ribet, drama hidup gue tuh banyak, jangan ditambahin lagi, cukup kayak gitu. Tapi maksudnya setelah proses panjang melalui banyak pahit-pahitnya segala macam ya, untungnya masih punya agama juga, masih punya Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, terus kayak ibarat tuh patahin semua kutuk lah kayak gitu. Kalau bahasanya kita tuh kayak patahkan semua kutuk, kirimkan orang-orang yang memang bisa mengerti kita dan menerima kita apa adanya kayak gitu. Mungkin gak 100% apa adanya, pasti banyak kesel-keselnya juga gitu, tapi puji Tuhan mengirimkan orang-orang yang bisa ngertiin aku dengan segala lingkungan toksikku segala macem kayak gitu. Tuhan kasih penggantinya yang bisa sayang sama aku. Sosok dosen itu ya. Dosen ada, teman-teman ada, sahabat ada kayak gitu. Yang sampai saat ini aku kayak bersyukur banget sih. Kalau sekarang tuh kayak aku susah, kayak misalnya aku lagi sakit atau benar-benar teman aku tuh yang nyamperin ke rumah jauh-jauh gitu, tinggal telepon gitu, ada yang nge-comfort aku kayak gitu, ada pasangan juga kayak gitu. Jadi kayak it feels lebih happy lah, hidup tuh kayak lebih enteng kayak gitu dibanding dilaluin sendiri. Udah punya orang-orang yang jadi support system kamu yang memang kamu butuhkan gitu. Dan untuk proses nerima someone masuk ke kehidupan itu tuh bener-bener susah sulit banget, susah banget. Maksudnya sama pasangan pun tuh ya gimana ya, kata dia ada mitos yang ngomong tuh kayak, kalau memang berhubungan sama orang yang punya trauma, lebih baik sama orang yang pernah punya trauma juga. Jadi karena, lebih paham. Lebih paham kita. Lebih ngerti. Aku pun sering ngejelasin ke dia, sayang ada beberapa part respon yang mungkin buat kamu lebay. Ya, atau kenceng. Misalnya kayak sekedar dia ada sedikit nada tinggi, aku langsung yang move. Tiba-tiba badanku kaku, aku udah gak mau deket-deket. You reminds me of my dad kayak gitu. So stop kayak gitu. Ya dia akan sorry kayak gitu. Jadi kayak ada beberapa part mungkin yang buat orang lain kayaknya, apa sih Jol, kenapa sih respon lu lebay banget? Karena nggak tahu. Di belakangnya gue ada yang udah tertanam gitu loh, selama bertahun-tahun. Gue juga nggak mau sebenarnya gitu. Itu kayak ke bawah sampai sekarang. Jadi kayak untungnya aku udah dikirimkan orang-orang yang bisa mau ngerti gitu. Backstory-nya seperti apa kayak gitu-gitu udah paham lah. Jadi udah nggak usah bertanya-tanya, nggak usah ngejelasin panjang, mereka udah ngerti kayak gitu. Udah paham ya. Kalau sahabat-sahabat kamu sendiri ini sahabat yang kamu akhirnya dapetin dari sekolah atau justru setelah sekolah? Setelah sekolah. Ada. Kalau dari sekolah mah anak misalnya dari SD cuma satu paling, kayak tapi ada yang masih sampai sekarang kontekan ada. Gitu. Ketemuan masih ada gitu. Untungnya masih mau temenan gue. Berarti memang dia juga paham sebenarnya ya. Akhirnya paham. Untuk beberapa, pokoknya circle aku tuh kecil banget dah, termasuk kayak anak Cooper gitu. Tapi aku bersyukur punya pertemanan yang kecil, solid, yang ya maksudnya yang nggak bisa dibandingin sama orang lain lah gitu. Ini temen yang dari SD gak pernah ngebully juga kan? Enggak. Enggak. Kalau dari SD enggak sih. Nemenin. Mulai bully-bullyan tuh SMP. Tapi pernah marah gak sih Jol? Kalau ngungkapin marah pas waktu dibully tuh gimana? Aku ini sih tantrum jadinya. Yang bawaan. Jadi pokoknya semenjak
dulu aku nggak paham itu apa, kok Yang kayak tangan kamu shaking, tanganku gemetar. gemetar, satu badanku sampai kejang. Aku Mm-mm. nggak paham itu apa. Aku pikir kayak, aduh ini apa tumornya pindah kayak gitu kan. Aku kan ke dokter syaraf segala macam, ternyata namanya spasmo. Jadi kayak emang apa? Spasmo. Jadi dia spasm satu Itu badan. triggernya adalah kalau kamu stres atau kalau kamu marah sebenarnya? Dia lebih ke atur nafas sih. Maksudnya ketika kalau misalkan aku terlalu happy pun sekarang jadinya suka spasm. Jadi gitu. Sampai ke happy sekarang kalau kayak gitu juga. kalau udah lagi kayak gitu berarti udah aku spasm berarti gitu. Tapi kamu udah nemuin kayak cara kamu sendiri untuk kontrol atau maksudnya ngatasin, kan waktu napasnya udah mulai berasa kayak oke, gue mau ini nih, gue mau biasanya mulai aku ya kambuh nih take ininya my gitu. moment buat reda dulu baru aku mulai lanjut kayak gitu. Aku bilang sih biasanya aku ya udahlah nggak usah malu-malu, aku bilang aja sorry gue lagi gemeter nih kayak gitu, ntar dulu ya gitu, udah terus lanjut lagi gitu. Emang butuh waktu gitu kan untuk nenangin diri sendiri, atau ya kayak ke mobil atau apa gitu ya kalau lagi kerja. Iya, gampang sih. Untungnya kalau misalnya kerja, karena aku nikmatin banget kayak pelarianku untuk stres ya kerja. Kalau udah kerja tuh kayak justru malahan hilang semuanya. Emang jiwa kerjanya tuh tinggi banget ya, dan bisa jadi buat healing kamu malah ya. Semakin banyak kerja semakin capek, aku healing sih itu namanya. Jadi kayak ya happy banget gitu, hilang stresku kalau misalkan cuanku banyak. Bener juga sih ya, kayaknya pada setuju ya di sini. Semua setuju kalau itu bisa healing. Bener sih, lebih manfaatin hal yang positif. Itu sampai kuliah gak sih, Jol? Enggak ya? Enggak, mulai kuliah udah. Kamu udah jadi si Joli ya pas kuliah? Iya, jadi lulus SMA aku masuk ke les Perancis. Nah dari situ baru kayak joli. Kalau kata Kak Daniel tuh kayak, iya kan umur 17 lu kan tiap kali kan pengen mati di umur 17. Iya. Ternyata 18 lu jadi joli. Ternyata emang Tiffany udah mati gitu. Iya, puji Tuhan. Kayak cara Tuhan tuh gak kebayang. Iya, gak kebayang. Jadi waktu joli tuh kalau mengalami situasi yang gak enak, protesnya ke Tuhan ya. Iya, karena aku mau lari ke siapa lagi, gue gak punya siapa-siapa pada saat itu. Even maksudnya my mom loved me, tapi kayak dia sendiri juga bebannya udah banyak. Aku gak nyalahin dia sih. Bebannya banyak. Jadi ya pada masa itu benar-benar ya I'm alone lah, separah itu. Tapi kamu pernah protes gak sih sama mama kamu, atau ngelimpahin kayak amarah ke setiap saat? Mama? Iya, I said to her, divorce him, remove my enemy kayak gitu, bener-bener udah jauhin kayak gitu, berlutut aku depan mereka, please, bisa tapi nggak bisa, kata nyokap. Bahkan sampai detik ini nyokap masih ngurusin bokap dengan baiknya. Maksudnya kemarin kan nikahan abang, aku posting kan bapakku udah di kursi roda, dalam keadaannya juga nafas susah kayak gitu. Tapi my mom still walk beside him, even though he kayak nggak ada feedback bagusnya lah buat nyokap kayak gitu. Sorry jadi pengen ngomong nyusahin gitu. Tapi ya sesayang itu nyokap, lebih ke tanggung jawab kayak gitu, karena sudah menikah, ikatan pernikahan sebegitu kudus kan? Tanggal 15 malahan mau pemberkatan nikah, coba aku juga kaget kayak gitu. Jadi kayak aduh ngapain sih gitu. Tanggal 15 kapan? Nanti ini. Jadi mereka mau pemberkatan nikah karena dulu KUA belum ya? Iya negara ya secara negara. Kok KUA sih, catatan sipil. Iya, catatan sipil. Jadi kayak ya aku puji Tuhan aja sih, tetap ya bersyukur sih, maksudnya dikasih contoh yang baik gitu. Kalau nyokap gimana sih ngedidik kamu dari kecil? Nyokap orangnya keras, tough love. Keras. Lu hidup sesulit apa, sepahit apa, jalanin. Gak boleh nangis, jangan cengeng. Iya, dari dulu kayak gitu, keras banget. Kalau nangis tuh bisa dipukul malah, maksudnya. Bener-bener jangan sampai jadi manusia yang lembek menyeng-menyeng. Harus bisa dari nol, karena dia juga dari nol kan. Tadinya nggak punya apa-apa. Terus udah gitu umur 17 bikin usaha segala macem, bisa sampai semeledak itu. Jadi kayak emang hidupnya keras tapi berhasil kayak gitu. Dan dia selalu nanamin apapun pilihan yang udah pilih, mau salah mau benar, mau suka nggak suka lu harus jalanin, karena itu udah pilihan lu gitu. Kayak
menikah dengan bokap, udah tahu bokap orangnya kayak gitu dari muda, udah pilih yang itu nggak bisa dipisahin sampai mati pun akan ditemenin karena itu pilihan gua gitu. Jadi meskipun cinta nggak cinta, jalanin gitu. Karena udah You live apa sih, every consequences of your choices. komitmen gitu ya. Betul. Udah ngambil komitmen sama itu. Mm-mm. Itu juga yang akhirnya nyokap jadi contoh buat kamu sekarang kerja gitu ya. Oh iya, kalau kerja mah emang udah kayak apa ya? Kayak mendarah daging. Iya, maksudnya memang karena Chinese kental banget, toto. Jadi kayak harus kerja sih, bangun tuh. Kalau nggak bangun pagi nggak ada duit, nggak boleh ya kayak gitu. Harus kerja cari duit deh. Jangan sebelum ayam berkokok ya gitu. Gitu. Iya. Tapi ya ingat kerja, ingat nyari duit, ingat berbagi, itu sih yang penting. Ingat kerja, ingat nyari duit, tapi ingat berbagi juga. Karena itu yang bisa jadi. Kita nggak pernah tahu loh yang minta tolong sama kita siapa. Teman-teman Ayu yang tinggal di apartemen mewah gitu-gitu tiba-tiba jual boleh nggak? Iya benar juga sih. Karena lagi kayak gini pandemi tuh ada yang main saham lah turun semua, duit ketahan kayak gitu. We never know. Kita jadi sumber berkat buat siapa kayak gitu. Jadi ya aku sih selalu nyediain buat kayak gitu. Ya, untuk ada spare memang untuk kemungkinan itu ya. Iya, aku diajarin maksudnya apa ya? Kita bisa berkarya buat diri sendiri, tapi itu nggak akan berguna kalau kita nggak jadi berkat buat orang. Anjay. Harus ada karyanya, iya benar. Iya, kalau itu udah pasti. Tapi kayak maksud dia tuh ada tambahan lagi. Dalam karyanya pun juga bisa jadi berkat. Makanya dimanapun dan Tuhan akan ganti berkali-kali lipat gitu loh. Kita ngasih tuh pasti dikasihnya anjir kayak bikin kaget sampai mau nangis, maksudnya kayak Tuhan baik banget gitu tiap kali. Kayak misalnya kan kalau freelancer gitu kan nggak tentu dia kapan datangnya kan. Kayak aku doa nih, aduh Tuhan kok belum dapet ya, belum ada yang goal, sampai pada udah nanya red card tapi belum goal gitu. Terus kayak ya Tuhan kasih lagi kayak bersyukur banget gitu. Kadang-kadang suka merinding gitu. Iya. Pernah gak sih ngalamin yang kayak aduh gue lagi butuhnya buat ini nih, misalkan ngambil les gitu untuk sekolah apa, terus abis itu kayak dikeluarin nih yang segitunya, entah dari nyokap atau dari kerjaan. Kamu pernah gak sih ngalamin gitu? Enggak sih, aku berkecukupan. Sangat berkecukupan. Iya, aku kaya. Amin. Ya kaya, amin, kita aminin. Amin. Gak apa-apa, sombong kayak gini gak apa-apa ya. Jangan sombong terus abis itu punya terus buat sendiri aja. Tapi kan udah kita sombong kerja loh. Kita kerja ya gak sih kayak kan. Bukannya abis itu usaha, bukan yang kayak leha-leha. Kita kerja nungguin duit turun dari entah dari mana. Gak ada, gak bisa doa doang kerja. Iya, ada usahanya tetap. Ada yang harus dilakukan. Kita doa, kita dikasih pintunya. Tapi masalah lo ngambil peluang itu atau enggak, itu pilihannya di lo. Iya. Ya kan? Percuma kalau misalkan kayak lo doa aduh kok gue bingung mau ngapain di hidup gue. Udah dikasih tahu nih, lo harus ini, tapi nggak dilakuin. Buat apa? Atau dikasih kayak jalannya arahnya ke sini gitu. Iya. Tapi kayak kodenya dikasih, nggak dilakuin, ya udah nggak jadi apa-apa. Iya bener juga. Kayak nggak dipakai gitu ya. Iya, nggak jadi kaya deh. Nggak jadi kaya deh. Enggak, motivasinya jangan kaya doang sih. Maksudnya apa ya, itu sih hidup yang fulfill lah. Maksudnya jangan kayak cuma leha-leha doang. Kayak sayang gitu, banyak yang lebih pengen hidup dah. Iya bener. Terus kamu Jo, dari umur berapa nih punya pikiran hidup harus fulfill? Kalau dulu pokoknya sampai umur 17 itu pengennya nggak hidup. Sampai bener-bener sampai si 17 itu. Umur 17 itu. Terus umur 17 lagi parah-parahnya juga, sampai nggak ngomong sama bokap sama sekali. Itu satu rumah tapi nggak pernah ngobrol, gimana sih rasanya? Aneh gitu loh. Apa ya? Udah nggak pernah manggil bokap juga sih, kayak papa nggak punya kayak gitu kan. Iya, nggak pernah aku manggil dia tuh kayak bahkan gue lu jadinya se toksik itulah gitu. Pokoknya sampai 17 itu rasanya gue nggak kuat dah, nyerah aku, Tuhan nyerah gitu. Secapek itu gitu.
cuma nangis, teriak, nangis, tapi sendiri juga bingung kayak gitu. Terus kalau nangis gitu, maksudnya nangis teriak itu di kamar atau Di maksudnya kamar. diluapin? Di kamar, karena kan nyokap juga kerja, jadi aku bener-bener ya udah gitu, hadepin sendiri kayak gitu. Sempat ada pikiran-pikiran bodoh kayak gitu untuk aduh, I wanna end up my life bla 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 kayak gitu, tapi I don't have the guts untungnya, karena aku juga punya agama, aku tahu aduh ntar masuk neraka Iya, kayak ada gitu pikiran kan. itu ya tetap. Nggak berani kayak gitu, mendingan Tuhan aja yang cabut nyawa, jangan gua kayak gitu. Terus ternyata pas dilewatin umur 17 udah lewat. Terus mulai masuk kuliah juga gak mudah. Sampai aku harus DO juga di semester 3. Padahal aku IPK tinggi, 3,55 lumayan lah gitu. Tapi kamu gak puas ya? Bukan gak puas, itu lagi kacau sekali. Lagi down-nya banget. Lagi kacau. Orang tuh mau cerai. Kacau dah, penuh dah otak tuh pahit gitu. Jadi udahlah, akhirnya DO semester 3. Ternyata Tuhan arahin buat ke iklan TV. Aku udah mulai bisa nyari duit sendiri. Aku udah bisa mulai cari gimana sih caranya supaya gue keluar dari toksiknya ini. Dosenku bilang lu harus keluar rumah dulu sementara. Oke. Mulai tinggal sendiri tuh. Dari duit iklan itu tuh kan lumayan, Tuhan kasih rezeki aku tuh lumayan banget dah. Pada masa itu soalnya iklan juga mahal harganya gitu. Jadi aku bersyukur banget bisa sampai kerja ke luar negeri, ke Singapura segala macam. Sudah bisa. Jadi sistemnya aku sambil kuliah sambil apartemen. Ketika bokap nggak ada di rumah, aku ke rumah. Pas bokap di rumah, aku ke apartemen lagi kayak gitu. Jadi apartemen cuma buat tidur aja sebenarnya kayak gitu. Jadi I still take care of my mom, tapi juga nggak mesti toksik sama bokap. Jadi win-win solution gitu. Dan ketika apartemenku habis 1 tahun sewanya, tanggal 22 Agustus aku ingat banget, tanggal 28 Agustus aku dikirim ke Korea. Korea itu 6 bulan ya? Iya, aku dapat beasiswa ke Korea untuk 1,5 tahun. Dan itu jadi aku nggak mesti ketemu bokap lama, cuma seminggu doang kan. Terus abis itu aku kuliah di Korea 1,5 tahun. Ketika aku di Korea, bokap udah mulai sakit. Syaraf motorik, nggak bisa bergerak gitu, lama-lama downgrade, nggak bisa bergerak kayak gitu. Ya udah sih kayak gitu, rumah lebih tenang keadaannya gitu. Jadi Tuhan sudah nge-planning, sudah men-schedule itu tanpa aku perlu bersungut-sungut lagi kayak gitu. Jadi everything udah plan gitu. Puji Tuhan sih. Dulu aku sempat benci juga sama my mom, kesel juga sama my mom, karena kayak greget gitu ya. Dia bilang gue sekian puluh tahun tinggal sama dia, gue bisa tahan, masa lu nggak tahan? Kan hidupnya lebih lama gue kayak gitu. Nggak bisa gitu. Level mental orang beda, dan itu yang kamu pilih untuk aku. Bukan aku yang memilih kayak gitu. Jadi aku jangan disamaratakan semuanya gitu loh. Cara orang coping, cara orang handle itu beda-beda gitu. Jadi nggak bisa kita ngejudge orang lain. Nah kalau sekarang Jol, cara kamu ngelampiasin, tetep dong pasti ada hal-hal atau orang di sekitar yang suka mancing emosi gitu, yang sengaja atau enggak dalam situasi apapun gitu kan. Dalam pekerjaan kita ketemu orang baru, timnya baru gitu. Kamu cara ngelampiasinnya gimana? Kalau dalam keadaan tapi gue harus kerja atau gue harus tetap jalan nih. Puji Tuhan kalau di ranah profesional kayak belum sejauh ini amit-amit ya, belum pernah ada masalah. Karena aku juga bekerja di lingkungan yang sangat profesional. Iklan tuh gak mungkin orangnya abal-abal lah. Mereka menghargai kita, aku pun akan berbalas sangat menghargai mereka gitu. Jadi sejauh ini sangat positive vibe banget kayak gitu kalau untuk pekerjaan. Kalau misalkan yang musuh terbesar masih lingkungan toksik di justru circle inti kan, rumah kayak gitu. Itu masih belum mudah sih. Maksudnya perintilan-perintilan yang karena emang dasarnya sudah toksik kayak gitu. Jadi kadang-kadang jadi kayak cuma kesentil dikit tuh kayak bawaannya udah gitu ya. Tapi kan untungnya ada teman-teman, ada sahabat, ada pasangan segala macam yang jadi kalau situasi lagi gak enak semua, kamu telepon atau milih cabut? Aku telepon, kadang kalau misalkan perlu banget ya udah aku keluar sama temanku kayak gitu. Udah sesimpel itu sih. Dan doa sih pasti. Cari orang, lingkungan atau tempat yang bisa
nenangin ya, bantu Betul. nenangin. Nangis nggak apa-apa nangis. Telepon Iya. temen nangis, kejar. Udah kayak telenovela dah gitu. Sepuas mungkin. Untung banyak banget temen yang mau gitu kupingnya congean ngeliat gua kayak gitu. Nggak protes. Panas gitu kupingnya. Pasti maksudnya mereka tuh ibarat psikolog kayak aku lah Iya. gitu, yang bisa ngasih banyak input kayak gitu. Dan banyak kan juga mereka yang jadi temenku itu ada yang kayak pasangan aku itu rumahnya rumah cemara banget kayak gitu. Aku belajar banyak dari dia juga. Dia bilang kayak kalau lagi emosi jangan apa-apa bikin keputusan secepatnya. Aku kan orangnya hari ini juga harus beres masalahnya, nggak bisa kayak gitu. Padahal ini lagi kenceng nih emosinya. Ngertiin gue dong kayak gitu kan. Kalau dia kayak nanti dulu, jangan bikin something yang nanti kamu nyesel kayak gitu. Pernah nggak? Pernah kan kemarin pas ngalamin. kita hujan putus, terus udah nyambung. Malamnya nyambung say, cuma berapa jam putusnya. Karena kayak udah bete putus gitu. Nah, untungnya maksudnya kan dikasih teman-teman yang sabar kayak gitu kan. Udah tahu ini mah biasa kayak gitu. Di rumah pasti lagi ada masalah kayak gitu. Udah ngerti Jadi banget ya. sudah know-in banget kayak gitu. I feel blessed lah untuk saat ini kayak gitu. Tuhan baik sih. Dan jangan sampai aku salah respon lagi lah kayak gitu. Pernah salah respon apa? Sering Kalau lah. kayak mungkin di keluarga atau apa gitu, pernah ada yang disesalin gak sih? Sesalin sih enggak ya. Menurut aku everything is a process ya. Maksudnya gini, kayak memang in a negative side misalnya sumbu pendek lah segala macem kayak gitu-gitu. But after kalau misalkan udah mulai dewasa, udah mulai bisa berpikir jernih, amarah itu justru malah jadi ambisi sih. Dan menurut aku tidak ada hal yang negatif untuk menjadi orang yang dan ambisius kayak gitu. Maksudnya untuk ngejar mimpi lo butuh drive itu gitu. Karena gue dididiknya keras, gue tahan banting gitulah kayak gitu. Mental baja. Iya, maksudnya turns out ya sekarang ya gue bisa ngadepin everything yang lebih, mungkin kalau orang lain gak kuat, gue lebih kuat sedikit ya. Bisa lebih karena dari tough kecil lah. tuh udah kayak dalam arti gini, gue udah pernah ngelaluin yang setai-tai itu gue udah laluin kayak gitu. Masa upil gini gak bisa kayak gitu. Meskipun benar. ya in some parts kayak aduh gue gak mampu deh. Tapi entar dulu kan gue udah ngelaluin ini kayak gitu. Ujian beratnya tuh udah ada. Iya. Gitu. Sebenarnya yang aku penasaran tuh, kamu tuh di rumah berarti memang ini ya. Kan jadi sebenarnya kayak diem, tapi dalam segala hal bahkan menceritakan hal yang mungkin sedih buat orang didengar pun kayak tetap yang gitu, yang happy aja dibawa ketawa. Atau sampai akhirnya ada masanya gue menceritakannya nggak gini, tapi akhirnya ada trigger yang bikin gue ya udahlah, kayak jalanin aja hidup, sedihnya nikmatin tuh aja. sebenarnya karena yang aku bilang itu loh, yang kita pas lagi acting aja kan susah untuk aku tuh kadang-kadang ngeluarin semua emosinya, karena di gue udah feel-nya everything numb gitu loh, kayak udah sampai kayak gede rasa gitu loh. Maksudnya karena udah terbiasa sama trauma itu, malah kalau misalkan aku di lingkungan yang kayak adem, yang kayak misalnya pasanganku tuh cemara banget, yang sopan, sabar, buat gue itu something yang aneh. Di tengah keluarga kayak keluarga idaman yang maksudnya yang malah adem gitu. Kayak asing banget buat aku ngelihatnya gitu. Karena normal buat gue hancur gitu. Terbiasanya sama itu. Jadi lebih ke kadang-kadang udah nggak ada feel-nya lagi untuk, dan dididiknya lu nggak bisa sedih kayak gitu loh. Lu harus hadepin, lu harus tough. Jadi udah kayak gitu. Mau sedih pun udah capek. Akhirnya dibawa ketawa aja gitu ya. Iya, dibawa ya udahlah kayak gitu. Tapi kamu lebih ngeluarin kalau misalkan situasinya bikin bad mood gitu, neken banget. Kamu tuh lebih ngeluarin atau lebih nahan terus jadinya nangis? Tergantung situasinya. Kalau misalkan misalnya kayak dalam hal-hal hari-hari kecil, bad mood ya aku tinggal telepon kayak aduh ini parah banget di jalan gini. Aku sambil video call atau voice call sambil nyetir kayak gitu, sabar gitu. Udah selesai. Kalau misalkan
kayak di rumah kalau problem yang besar nangis kejar sendiri, apa spasem segala macam, sakit. Tapi ya udah habis itu ketawa lagi sama teman-teman kayak gitu. Sebenarnya karena terbiasa menahan berarti ya, Jol, yang Nahan maksudnya sih. yang nge-trigger kamu pasem itu ya. Iya, cuma emang udah patternnya begitu, susah sih. Mau di gimana lagi? Dia dalam segala hal tuh ada ketawanya ya. Iya kan, lucu banget kan. Terus aku udah ketawa aja lagi. Terus kalau sama pasangan gimana? Sama pasangan? Lebih ngomong. Oh, aku Kalau dalam to the menghadapi point. ada amarah gitu. To the yang point ngeselin. sih, tapi karena dia anaknya adem, jadi aku mengikuti. Sebenarnya aku tuh ngikutin energi dari Energi pasangan. kalau misalkan apa, untungnya sih saling melengkapi. Ini kan pacar pertama ya jatuhnya. Ya, Joli tuh belum pernah pacaran loh. Sobat hati, ini pacar pertamanya. Dia sebaik-baik itu. Sesantai, iya. Iya, ketemunya adem tapi beda agama. Tapi seleksinya lama kan? Maksudnya sampai akhirnya iya yang sekarang, Iya, yang karena pertama dari ini. sahabatan. Oh ya, malah bagus, lebih ngerti. Iya, lebih ngerti. Apa ya, dia yang apa ya, sabar banget dah pokoknya orangnya. Jadi kayak saling nawin gitu. Nggak pernah tuh waktu maksudnya hampir nggak pernah yang kayak teriak-teriak atau apa ke dia, karena nggak usah teriak, dia pun udah paham. Udah Jadi ngerti. kenapa, ada apa yang risau kayak gitu, apa yang dipikirin. Dia tuh udah bisa ngebaca gestur kamu ya. Iya. Sebelum kamu ngomong atau Iya. misalkan mukanya ngenceng atau bete gitu, maksudnya dari gerakan juga udah bisa ya. Iya, jadi kayak puji Tuhan banget apa ya dipertemukan sih. Aku ngerasa kayak gitu sih. Iya. Hal termarah yang saat ini kamu belum kayaknya bisa melupakan atau memaafkan. Belum kelar, belum selesai gitu. Iya, ya udah nggak ada jawaban lain sih kayak selain sama bokap. Kayak nggak tahu ya gimana ya, maksudnya sampai yang kemarin kan juga udah berdoa ya, nangis minta apa ya, biar Tuhan yang bukain hati segala macam. It's not that easy sih. Maksudnya Masih dalam proses ya itu ya. apa ya, gimana ya, kepahitan gitu loh. Tapi Iya. ya mulai kesini ya mulai kayak ya udahlah, toh orangnya juga udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dalam keadaannya udah sakit, nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu apa ya, berkutat sama masa lalu. Kadang-kadang kayak diomelin, sampai sekarang juga kayak masih yang curhat sama baru kok belum lama ini kayak nangis telepon kayak, Bu, aku tuh lelah loh Bu sebenarnya. Masih dosen yang Bu Gloria. Iya, Bu sama Bu Gloria Glo ya. itu kayak, Bu, aku tuh sebenarnya lelah loh, cuma aku nggak mau ngasih lihat aja, tapi aku lelah banget, aku capek kayak gitu kan. Aku cuma butuh istirahat, aku kerja, aku lagi nabung buat berangkatin nyokap ke Israel. Terus kayak aku apa ya, sepahit itu kayak gitu. Sudah bertahun-tahun tapi belum ada apa ya, solusi buat toksiknya rumah kayak gitu. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin karena I still have my family kayak gitu kan. Terus apa kata Bu Glo, nah kamu kan udah ini kan bukan cerita baru lagi, sudah lama, sudah bertahun-tahun. Bu Glo tuh nemenin aku dari yang aku tantrum awal pas kuliah segala macam. Jadi aku kadang-kadang waktu itu saking gak ada pelarian, aku tinggal di rumah dia. Bahkan nyokap sampai kalau misalkan perlu nyediain biaya, tinggal di rumah dia nggak apa-apa, daripada kamu di sini aku tahu kamu disakitin kayak gitu. Di sana kamu kayak merasa lebih Iya, aman gitu, nyaman. Terus kamu harusnya, namanya manusia, belajar adaptasi katanya gitu. Adaptasi sama trauma kamu, hadepin kayak gitu. Nggak mungkin nggak ada perubahan kamu jadi tetap lemah kayak gitu. Jangan mau didikte sama orang kayak gitu. Jangan berpikir kamu tuh lemah kayak gitu. Jadi ya sampai sekarang tetap, tapi namanya apa ya, mental manusia, maksudnya gue tetap human being ya kan. Apa ya, ketika aku sakit, ketika aku lelah ya aku mengeluh, sangat mengeluh. Aku manusia yang paling banyak mengeluh kayaknya. Tapi habis itu ya aku hadepin. Maksudnya ya at least I'm not running from the fact. Apa ya, apa meskipun pahit gue hadepin Harus dihadapin ya. Dan apa ya, aku nggak mau terus-terusan nyalahin keadaan gitu. Percuma. Kalau misalnya kayak kenapa sih Tuhan nanya berkali-kali juga percuma sih. Itu kayak sesuatu yang memang nggak bisa. Kalau temenan yang toksik
temen. Iya, tinggal milih teman baru kan. Keluarga toksik, pasangan. mau milih keluarga mana? Minta dipungut. Susah. Iya sih. Jolly, terakhir kita mau minta tips untuk sahabat hati yang mungkin ngalamin juga, maksudnya kepahitan dalam hidup, hal-hal yang buat marah banget sama hidup gitu. Bukan yang kayak ada hal-hal yang sama orang, tapi ada sama hidup tuh kayaknya kan lebih berat gitu. Yang kadang kita, gue nggak mau, tapi gue nggak bisa ngelepas ini atau menghindari ini gitu. Dan kadang kan nggak tahu ya marah ngelampiasinnya gimana. Mungkin kamu ada tips yang bisa dibagiin yang udah kamu jalanin, kamu alamin untuk mengendalikan amarah atau emosi. Iya. Sebenarnya aku kayak merasa belum dalam posisi yang aku bisa ngasih saran ke orang, karena aku pun masih bergumul dengan diriku, dengan keadaanku. Aku belum berdamai. Tapi aku yakin dan percaya dalam proses kita berdamai dengan amarah kita, pasti ada maksud dan tujuan dari kenapa semua itu terjadi. Mungkin kita nggak perlu ngerti, nggak perlu paham seutuhnya kenapa, kita jalanin aja dulu. Karena ya apa ya, yakin dan percaya indah pada waktunya kok, kayak gitu. Jadi buat teman-teman sahabat sahabat hati, kalau misalkan lagi ada pergumulan, ngerasa apa ya, gue nggak sanggup nih, gue nggak mampu, you're not alone. Masing-masing orang punya ceritanya, masing-masing orang punya cara copingnya, dan nggak ada salahnya kalau misalkan kamu punya amarah, sumbu pendek atau segala macam. Kadang mungkin kita nggak paham kenapa dia seperti itu, kenapa aku seperti itu. Tapi apa ya, ya coba untuk cari kedamaian dengan cara lu sendiri, dan itu sah-sah aja gitu loh. Bukan something yang negatif lu orang yang pemarah atau apa. Harus tetap mengontrol diri ya. Tapi ya aku cuma bisa kasih ya semangat, you're not alone. Aku pun bergumul dengan diriku. Jadi ya tetap semangat aja sih. Semoga apa ya, dengan apa ada ya kayak gini, pakai hati kita, dengan cerita-cerita ini kayak kalian juga bisa apa ya, punya penguatan lah untuk ngejalanin kesulitan apapun yang kalian lagi alamin gitu. Pasti kita punya cara untuk berdamai dengan atau mengendalikan amarah masing-masing, kita yang tahu. Ya, thank you Jolly sudah berbagi pakai hati kita. Sudah sharing-sharing, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat hati. Amin. Jangan lupa follow Instagramnya untuk tahu kapan tayangnya. Yeay. Oke, thank you, bye.